Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Cinta Selawati dengan NPM 221063125032 dari kelas 13 Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan untuk menganalisis platform sistem perbankan dari aplikasi BCA Mobile. Nah, tugas ini saya buat untuk memperbaiki tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Informasi, Akuntansi, dan Keuangan. Nah, jadi di sini kita akan memulai untuk menjelaskan tentang hasil analisis saya terhadap aplikasi BCA Mobile. Kita mulai. Nah, untuk di awal itu di sini kita akan menjelaskan apa itu BCA Mobile. Jadi, BCA Mobile ini merupakan layanan aplikasi smartphone yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan, baik melalui klik BCA atau internet banking maupun m-banking atau mobile banking. Selama terhubung dengan jaringan internet yang dimiliki BCA, untuk memanjakan nasabah dalam melakukan kegiatan perbankan dengan memanfaatkan aplikasi yang bisa dijalankan di berbagai macam jenis smartphone. Nah, itu penjelasan singkat tentang BCA Mobile. Next, nah untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dari aplikasi BCA Mobile itu sendiri. Jadi kelebihan dari BCA Mobile itu yang pertama, aplikasi BCA Mobile dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan melalui menu MBCA via operator GSM seperti Indosat, Telkomsel, Axis, XL Axiata, dan Tri, tanpa perlu mengganti kartu SIM. Yang kedua, itu karena aplikasi ini memanfaatkan jaringan internet berupa GPRS, 3D, 8G, dan Wi-Fi, jadi transaksi melalui BCA Mobile ini tergolong sangat hemat dan tidak perlu keluar rumah. Nah, yang ketiga itu adanya fitur-fitur layanan yang lengkap. Yang keempat itu adanya fasilitas daftar transfer yang memungkinkan Anda untuk menyimpan nomor rekening tujuan transfer sehingga akan lebih mudah untuk melakukan transfer berikutnya. Nah, yang kelima itu adalah layout dan menu yang sangat user-friendly, sehingga sangat mudah untuk digunakan oleh orang awam sekalipun. Gitu. Terus untuk yang keenam itu, pengguna Android dan Apple memiliki kemudahan untuk menikmati fitur-fitur baru. Nah, yang ketujuh itu, BCA Mobile Banking itu sudah dilengkapi dengan aplikasi Info BCA yang sangat membantu untuk mengetahui informasi terkini tentang promo BCA dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ke-8 atau kelebihan BCA Mobile yang terakhir, itu adalah penggunaan kartu flash yang dapat langsung cek saldo serta informasi dari 10 transaksi terakhir. Itu sedikit penjelasan tentang kelebihan dari BCA Mobile. Yang berikutnya itu adalah tentang kekurangan dari BCA Mobile itu sendiri. Jadi selain BCA Mobile ini memiliki banyak kelebihan, BCA Mobile juga memiliki sedikit atau kurang lebihnya dua kekurangan yang ini hasil dari analisis saya. Yang pertama itu adalah jika kita ganti HP itu wajib verifikasi foto. Jadi menjelaskannya itu jadi kekurangan dari BCA Mobile itu yang pertama ganti HP. Jika kita ganti HP, maka wajib verifikasi wajah atau fotonya itu sering gagal. Ini maksudnya ini gimana sih? Jadi kalau semisal kita ganti HP, nah jadi proses instalasi BCA Mobile di HP yang baru itu sangat sulit dan tidak mudah. Jadi kita tuh wajib ngupload foto KTP dan juga foto selfie kita, dan itu kadang seringkali terjadi kegagalan dalam pengecekan foto kita atau pengecekan foto wajah gitu. Jadi itu yang menjadi kekurangan dari BCA Mobile itu sendiri. Terus yang kedua itu adalah
harus ke kantor cabang jika verifikasi foto gagal. Jadi kayak yang tadi, masih berkesinambungan sama yang pertama. Jadi kalau misalnya kita ganti HP, sedangkan kita udah punya akun BCA Mobile di HP sebelumnya, itu sangat susah jika kita ingin tuker ke HP yang baru itu untuk akun BCA Mobile itu sendiri. Karena sangat susah untuk verifikasi fotonya. Dan kalau misalnya itu masih gagal, itu kita harus ke kantor cabang terdekat untuk bisa login ke BCA Mobile-nya itu sendiri gitu. Itu yang menjadi kekurangan dari aplikasi BCA Mobile itu sendiri. Next, nah di sini juga aku akan menjelaskan sedikit fitur-fitur dari BCA Mobile. Yang pertama itu ada, kita buka ya. Jadi yang pertama itu kalau kita buka aplikasi BCA Mobile itu akan muncul ada MBCA, klik BCA, dan info BCA. Jadi untuk MBCA ini nanti itu kalau kita klik MBCA itu bakal banyak banget pilihan. Yang pertama itu ada M-Info. Nah, M-Info ini digunakan untuk cek info saldo, mutasi rekening, info kartu kredit, informasi kurs, dan lain sebagainya. Dan info mutasi pun ada di M-Info. Nah, yang berikutnya itu adalah M-Transfer. Nah, M-Transfer ini digunakan untuk memuat daftar transfer antar rekening BCA, transfer antar bank dalam jaringan Prima dan inbox. Jadi, kalau kita ingin melakukan transfer virtual account itu juga ada di M-Transfer gitu. Terus untuk yang ketiga itu ada M-Payment. Nah, M-Payment ini digunakan untuk pembayaran telepon, listrik, internet, asuransi, pinjaman, handphone, kartu kredit, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau beli pulsa ataupun paketan ataupun token listrik itu kita belinya di M-Payment. Nah, terus untuk yang berikutnya itu ada M-Commerce yang digunakan untuk pembelian saham, voucher isi ulang, dan sebagainya. Terus untuk yang terakhir itu ada M-Admin. Nah, M-Admin ini digunakan untuk menghapus daftar pembayaran, ganti PIN, registrasi, atau hapus inquiry, kartu kredit, dan hapus daftar transfer. Itu untuk fitur yang ada di dalam MBCA itu sendiri. Nah, untuk yang berikutnya itu adalah penjelasan fitur dari Klik BCA. Nah, dari Klik BCA ini, itu adalah untuk pembelian yang digunakan untuk membeli tiket pulsa, saham, dan sebagainya. Ini hampir sama kayak yang tadi sebenarnya. Ini salah satu fitur yang ada di MBCA, yaitu e-commerce dan e-payment ya. Nah, di sini tuh yang kedua itu menjelaskan pembayaran digunakan untuk membayar berbagai macam tagihan, termasuk tagihan kartu kredit, tagihan internet, tagihan air, tagihan listrik, tagihan pinjaman, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, untuk fitur informasi rekening ini digunakan untuk mengetahui info saldo dan mutasi rekening. Nah, fitur admin digunakan untuk mengganti PIN. Nah, untuk yang berikutnya itu ada fitur yang ketiga itu ada info BCA, atau ini sebagai fitur terakhir yang tadi ada di BCA Mobile. Nah, untuk info BCA ini yang pertama, ini itu ada mengetahui promo-promo dari BCA terkait kartu kredit, kartu debit, kartu flash, dan sebagainya. Jadi, untuk berbagai promo produk dari BCA itu ada di info BCA. Nah, terus untuk yang berikutnya itu adalah pengguna juga bisa melihat mini gallery yang isinya adalah katalog produk dari BCA. Nah, terus yang ketiga itu adalah aplikasi online. Nah, apa sih aplikasi online? Jadi, aplikasi online ini adalah fitur yang sangat membantu bagi para calon nasabah BCA. Mereka dapat mengajukan kartu kredit BCA secara online melalui smartphone. Setelah pengguna melengkapi data pada form aplikasi, pengguna akan langsung dihubungi tim marketing BCA untuk memproses kartu kredit lebih lanjut. Nah, terus untuk berikutnya itu adalah melalui info BCA ini, kita sebagai pengguna itu dapat melihat lokasi cabang dan ATM BCA terdekat. Dan kita sebagai nasabah juga bisa mencari nih lokasi cabang dan ATM BCA yang kita inginkan. Nah, untuk yang terakhir itu, fasilitas reward BCA yang diinformasikan jumlah reward BCA dan tempat penukarannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari analisis sistem perbankan
yang menggunakan aplikasi BCA Mobile. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan itu yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.